Nama S. Halid Befar SSTP. Lahir di Fakfak 4 Juli 1991. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022. Jabatan Kepala Distrik Oransbari. Bertindak selaku perwira upacara. Nama Wilfrids D. A. Waroy SIP MTRIP. Lahir di Manokwari 6 Maret 1989. Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2009. Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Demi tertib dan kelancaran upacara, mohon untuk tidak mengaktifkan handphone atau di mode getar selama upacara berlangsung. Terima kasih dan segera kita ikuti bersama jalannya upacara. Daerah ke-28, Kamis 25 April 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Wakil Bupati Manokwari Selatan selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-28 Kamis 25 April 2024. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Perhatian, Israel di depan. Gerak. Peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-28 tahun 2024. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang terhormat para peserta upacara yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-28 pada tanggal 25 April tahun 2024 ini dengan mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Dan kesempatan pagi hari ini dengan tema Hari Otonomi Daerah ke-28 ini dipilih untuk memperkokoh komitmen daerah yang bertanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal, serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Saudara-saudara yang berbahagia, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai
kembali arti filosofi yang tujuannya dari otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam satu sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang pada pasal 18 Undang-Undang 1945. Berangkat dari prinsip besar inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi. Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekasan daerah yang bersangkutan, endogenous development, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan atau sustainable. Pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama di antara pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota menurut tuntutan pemerintahan daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta responsif. Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society, proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang kita laksanakan nanti pada bulan November tahun 2024. Penyusunan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan atau trust, toleransi, kerjasama, solidaritas, serta memiliki sense of belonging yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah, sehingga berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi. Selain mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat dan daerah sehingga menjadi lebih profesional, harmonis, dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah antara satu dan lainnya, namun pencapaian tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif, dan dengan demikian pula sebaliknya penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis
dapat menciptakan daerah yang ramah investor, investment friendly, sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ilmu, saya ulangi, konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari 6 strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi tahun 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui seperti industri pengelolaan pertambangan menjadi produk dan jasa yang diperbarui dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Kebijakan ekonomi daerah juga memberikan kekuasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, solar panel, penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil bahan bakar fosil, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, sampai dengan desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan, dan manajemen limbah bangunan. Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, serapan air, ekonomi, sosial, budaya, estetika, dan penanggulangan bencana. Saudara-saudara sekalian, di samping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara existing dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan proses pemulihan ekonomi nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14% secara nasional. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda provinsi, kabupaten, kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekankan angka stunting di wilayah masing-masing. Antara lain, dukungan arah kebijakan anggaran untuk mencapai pola asuh dan
tahun 2024. Kami sadari Tuhan bahwa dengan adanya otonomi daerah, disinilah kehidupan boleh terjadi. Karena disitulah pemerintah boleh memberikan tugas dan tanggung jawab wewenang dalam rangka untuk melihat tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang penting demi dan untuk kepentingan daerah ini. Hari ini Tuhan dalam syukur hari ulang tahun otonomi daerah yang ke-28, kami mendoakan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan secara khusus, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, staf ahli, para asisten, Forkopimda yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, PKK, tetapi juga Dharma Wanita, bahkan juga semua tamu undangan yang boleh hadir di saat ini. Kami semua yang ada dalam upacara ini Tuhan, Tuhan rahmani kami dengan hikmat dan roh-Mu ya Bapa, agar otonomi daerah yang boleh diperkenankan untuk kami semua dapat kami manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk pengembangan dan tugas dan tanggung jawab kami untuk kemajuan Kabupaten Manokwari Selatan ini Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hidup, Engkau boleh selalu menyertai dan memberkati kami semua, supaya Kabupaten Manokwari Selatan lewat otonomi daerah ini Tuhan akan terus berkembang dalam maksud dan kehendak-Mu. Ampuni semua salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh merayakan otonomi daerah yang ke-28 di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-28 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Balik tempat dan bubar. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Mana Inspektur Upacara? Selamat gerak. Tegak. Gerak. Wakil Bupati Manokwari Selatan selaku Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan pasukannya. Boleh? Dapat jemaah? Izin berhitung. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2.